Pemirsa, kasus pemerkosaan yang dialami seorang perempuan ini di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten ini sempat viral di media sosial. Kejadian di Agustus tahun 2019, korban saat ditinggal sendiri, orang tuanya bekerja dan saat itulah pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual, yakni masuk ke rumah korban, memukul kepala korban dengan besi sehingga membuat tidak sadarkan diri dan menyetubuhi korban. Saat ini tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih akan terus dilakukan penyelidikan atas kasus pemerkosaan yang dilakukan di wilayah Bintaro, Tangerang. Ya, untuk membahas atau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan AKBP Iman Setiawan, Kapolres Tangerang Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iman. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa TV One. Ya, Pak Iman, untuk penangkapan si pelaku pemerkosaan ini kapan dilakukan, Pak? Jadi tepatnya hari Minggu jam 23.00, anggota Satreskrim Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap saudara RI di Jalan Swadaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah, saudara RI ini menjadi tersangka kasus pencurian pemberatan disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban. Oke, dari keterangan si tersangka ini, dia ini mengakui, Pak, apa yang dilakukannya? Setelah kita tangkap, kita lakukan pemeriksaan awal. Tersangka mengakui bahwa awalnya tersangka berniat untuk melakukan pencurian di rumah korban. Saat memasuki rumah korban untuk melakukan pencurian, kemudian perbuatannya diketahui oleh korban dan dilakukan penganiayaan. Setelah korban tidak sadar diri, dilakukan pemerkosaan. Pak, itu pelakunya ya Pak, yang ada di tayangan CCTV ya Pak ya? Yang di medsos itu memang itu ya Pak pelakunya Pak? Yang di medsos ya Pak? Ya, kami mendapatkan data itu dan itu identik. Si pelaku ini background-nya apa Pak? Umur berapa? Kemudian apakah pernah melakukan tindakan kriminal juga sebelumnya? Saudara RI itu kelahiran 2001, artinya 19 tahun, kemudian tidak memiliki pekerjaan tetap, dan selama pencarian oleh kita selalu berpindah-pindah tempat di sekitar Jakarta. Oke. Nah, Pak, kalau dari capture yang ada di media sosial itu kan, si pelaku ini katanya sempat mengirim pesan ya melalui media sosial kepada si korban. Tujuannya apa sih, Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku ingin melakukan teror terhadap korban. Namun sebenarnya dari data-data ini juga yang kemudian kita bisa mengungkap, melengkapi data kita untuk menangkap tersangka. Dan terhadap perkara ini juga karena ada perbuatan teror, kemudian juga tersangka mengirimkan direct messenger kepada korban dengan gambar-gambar tidak senonoh, maka terhadap tersangka akan kita tambahkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Oke. Ini kan kejadiannya Agustus ya Pak ya, 2019 ya? Betul. Benarkah sebenarnya sebelumnya korban sudah sempat melapor Pak ke pihak kepolisian? Betul. Pada Agustus 2019, korban telah melapor ke Polres Tangerang Selatan. Pada saat korban melapor, korban tidak mengetahui siapa pelakunya. Artinya kita tidak dapat informasi banyak terhadap siapa pelakunya. Sehingga kita membutuhkan proses waktu yang lumayan lama untuk mengidentifikasi, mengungkap pelakunya dan juga mencari dan menangkapnya. Pak, ini sanksi pidana untuk pelaku kan tadi disebutkan pasalnya berlapis ya Pak ya? Betul. Jeratan hukuman sampai berapa tahun penjara Pak? Ya, jadi ancaman hukumannya bisa 15 tahun, di atas 15 tahun. Karena terhadap tersangka kita kenakan pasal 33 subsidi 285 dan Undang-Undang ITE. Oke. Nah Pak, dari penyelidikan sementara atau pengakuan tersangka, apakah tindakan yang dilakukan ini baru pertama kali atau mungkin sebelumnya sudah pernah Pak? Jadi untuk tindakan
pemerkosaan yang dilakukan itu baru pertama kali. Namun kita duga bahwa yang bersangkutan ini salah satu residivis perkara-perkara pencurian. Oke. Baik, terima kasih banyak AKBP Iman Setiawan, Kapolres Tangerang Selatan untuk waktu dan juga informasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Baik, informasi tadi juga akan menutup jumpa kita kali ini. Tetap pemirsa jaga kesehatan selalu, jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak bosan-bosannya kita informasikan ya. Dan informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.